Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'mati ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, muslimin muslimat terutama yang ada di Kabupaten Sukoharjo, wabil khusus nahdiyin nahdiyat yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai. Hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua, masih bisa merayakan dan menikmati bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, bahkan sampai masuk di sepertiga akhir, asrul awakhir dari Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah di situasi munculnya pandemi COVID-19, dan kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan siam di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat, dan juga melaksanakan ibadah yang lainnya meskipun kita melaksanakan di rumah kita masing-masing. Kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia yang saya hormati, ada satu hal penting berkenaan dengan puasa Ramadan kita yang nanti akan kita tutup, akan kita akhiri dengan satu pelaksanaan rukun Islam yang bernama zakatul fitri, atau lebih banyak disebut dengan zakat fitrah. Zakatul fitri atau zakat fitrah adalah satu amalan yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang beragama Islam dan kemudian memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Maka kami akan sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan zakat fitrah ini, yang merupakan keputusan dari Lembaga Bahsul Masail PJNU Kabupaten Sukoharjo yang berkenaan dengan zakatul fitrah dari berbagai macam perspektif fikih. Beberapa hal yang pertama akan kami sampaikan adalah zakatul fitri atau zakat fitrah itu hukumnya wajib, fardu, dan kemudian dikeluarkan oleh semua orang, semua jiwa yang beragama Islam, yang nanti dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah dari masing-masing jiwa yang hidup dalam keluarganya masing-masing. Tentu zakatul fitrah ini punya fungsi penting, yaitu mensucikan jiwa, mensucikan masing-masing orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kemudian disebut dengan zakatul fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah semua orang yang beragama Islam yang ketemu dengan akhir Ramadan dan awal Syawal, serta memiliki kelebihan bahan makanan pokok ketika hidup di akhir Ramadan tersebut, terutama untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Dan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Al-Bajuri dan seterusnya disebutkan bahwa zakat fitrah ini baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, orang tua, bahkan budak yang berada di bawah tanggungan seseorang, maka ketika dia hidup beragama Islam dan yang menanggung nafkahnya memiliki kelebihan bahan makanan pokok di akhir Ramadan, sampai kemudian pada hari Raya Idul Fitri, maka kemudian dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa berupa bahan makanan pokok, yang pada masa itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok. Yang ini diperkirakan takdiran oleh para ulama, yaitu setara dengan 2176 gram atau kira-kira dibulatkan 2,2 kilogram, yang bahkan kemudian dibulatkan oleh para ulama menjadi 2,5 kilogram. Ini diambil dari berbagai macam pedoman, terutama yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan kemudian dikeluarkan juga ketentuan ini oleh Badan Amil Zakat Nasional. Meski demikian, memang ada perbedaan ketika memahami berapa ukuran yang pas untuk menyebut 1 sok itu. Ada yang menyebutkan lebih dari itu, ada yang menyebutkan pas di situ, dan seterusnya. Nah, mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa zakat fitrah ini tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Sementara di dalam madhab Hanafi, maka zakat fitrah ini boleh dalam bentuk uang, karena memang punya tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, tetapi kemudian nominalnya disesuaikan dengan ukuran 1 sok tadi, atau disesuaikan dengan ukuran kurang lebih dari 2,5 kg minimal, atau bahkan boleh lebih dari harga makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Kita hidup di Indonesia, di Kabupaten Sukoharjo, yang makanan pokok sehari-harinya adalah beras, nasi, maka kemudian bahan makanan pokok yang menjadi bahan untuk zakat fitrah adalah berupa beras, yang minimal para ulama kemudian menyebutkan sebanyak 2,5 kg per jiwa. Maka ketika kemudian satu keluarga memiliki 6 orang, 1 istri, 4 anak, dan dia sendiri, maka kemudian yang dikeluarkan adalah 6 kali 2,5 kg. Tentu para ulama menganjurkan melebihkan kadar hitungan zakat itu jauh lebih bagus. Misalnya masing-masing orang kemudian dikeluarkan zakat fitrahnya sebanyak 3 kg beras misalnya. Tentu pelebihan ini jauh lebih baik. Muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang kami hormati, dan ketika zakatul fitrah ini sudah disampaikan, sudah dibayarkan, maka kemudian ada beberapa penerima zakat fitrah yang kemudian disebut sebagaimana keumuman ayat yang bicara tentang zakat, yaitu 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 ini kemudian di dalam madhab Syafi'i disebutkan bahwa memberikan secara merata kepada 8 asnaf, dan kemudian ada juga dari ulama Syafi'iyah yang lain yang lebih banyak mengutamakan
asnaf tertentu dari 8 asnaf yang ada ini. Ini disebutkan dalam beberapa kitab, misalnya Bughyatul Mustarsyidin atau dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, tentang beberapa perbedaan ini. Kalau boleh kemudian disebutkan ada beberapa hal penting berkenaan dengan 8 asnaf ini, yaitu satu, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau bahkan sangat sedikit hartanya atau penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Misalnya, kalau kebutuhan pokoknya dalam sehari misalnya 10.000, maka yang disebut fakir itu adalah orang yang kira-kira punya penghasilan tertinggi 3.000 tiap harinya, atau kurang dari itu, atau bahkan tidak memperoleh sama sekali. Itu maka disebut dengan fakir. Dan ini para ulama banyak yang menyebutkan bahwa fakir ini sangat diutamakan untuk memperoleh zakat fitrah ini dan juga zakat yang lain. Kemudian kelompok yang kedua namanya kelompok masakin atau orang-orang yang miskin. Orang-orang yang sebetulnya memiliki penghasilan, memiliki sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi apa yang diperoleh masih ada di bawah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pokok kehidupannya sehari-hari. Misalnya kebutuhan hidupnya 10.000, maka yang disebut dengan miskin ini misalnya memperoleh 8.000, maka kategori ini disebut dengan kategori masakin atau miskin. Memang di banyak kesempatan seringkali orang campur adukkan juga atau bahkan membolak-balik antara yang fakir dan yang miskin ini. Yang jelas bahwa kedua kelompok seperti ini menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk memperoleh zakat fitrah. Kemudian kelompok ketiga, kelompok yang namanya amil. Sebagaimana kemudian disebutkan di dalam beberapa kitab fikih yang ada Fathul Qarib, ada Ibnu Qasim Al-Ghazi ya Fathul Qarib, ada juga Al-Baijuri dan beberapa yang lain kemudian menyebutkan al-amil man ista'malahul imam ala akhdis sadaqat wa daf'iha limustahiqiha. Maka amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang, yang digunakan tugasnya untuk mengambil as-sadaqah, zakat dan seterusnya, dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka kemudian di dalam kitab Mughnil Muhtaj, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir disebutkan bahwa syarat amil pertama adalah beragama Islam, kemudian yang kedua adalah baligh, berakal, adil, bisa mempergunakan indera penglihatannya, indera pendengarannya, dan mengetahui hukum-hukum zakat. Di dalam pengelolaan zakat di Indonesia, berdasarkan beberapa aturan undang-undang yang sudah muncul, maka kemudian amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah melalui Basnas atau kemudian melalui badan lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, misalnya Lazis NU atau Lazisnu. Maka mereka yang masuk dalam kepengurusan di dalamnya dan ditunjuk sebagai amil dengan ketentuan SK tertentu, maka inilah kemudian orang yang berhak untuk disebut sebagai amil dalam pengertian yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam kitab fikih yang tadi sudah saya sebutkan itu. Dan oleh karenanya maka kemudian setiap amil memiliki surat pengesahan bahwa dirinya adalah amil. Dan di Lazisnu misalnya, maka sampai di tingkatan anak ranting yang paling bawah, tingkatan ranting dan seterusnya, ada yang namanya UBZIS atau unit pelaksana zakat atau pengumpul zakat, infak dan sedekah. Maka ini yang kemudian disebut dengan amil.
Nah, amil yang demikian ini maka dia boleh menerima zakat, tetapi dengan syarat bahwa dia tidak memperoleh gaji dari pekerjaannya sebagai amil itu. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan gaji tetap, maka dia tidak bisa kemudian disebut sebagai amil yang berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Nah, bagaimana kemudian yang sudah terjadi di dalam keseharian kita, panitia-panitia zakat yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat, tidak ada rekomendasi pemerintah, tidak ada lembaga amil zakat yang mengesahkannya dan seterusnya, maka kemudian ini dipahami bahwa panitia ini bagian dari wakil dari muzaki atau wakil orang yang membayar zakat, dan oleh karenanya maka yang seperti ini mestinya tidak memperoleh bagian zakat, kecuali bahwa dia adalah bagian dari penerima zakat di kategori yang lain, misalnya fakir, miskin, gharim, atau yang lain. Kemudian kelompok berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf adalah orang yang dilunakkan hatinya karena memeluk agama Islam atau baru memeluk agama Islam, dan supaya imannya kuat, supaya kemudian memiliki diikat kepeduliannya dengan muslim yang lain, maka salah satu upaya untuk itu adalah memperoleh bagian zakat meskipun dia sudah kaya. Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok yang namanya budak. Budak yang dimaksudkan di sini adalah budak yang sudah dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuannya, sementara budak yang belum dijanjikan untuk itu, maka kemudian dia tidak boleh menerima zakat. Muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang kami hormati, yang berbahagia. Kemudian kelompok yang lain adalah namanya gharim. Gharim adalah orang yang berhutang, yang hutangnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang bersifat primer atau bersifat pokok. Tentu dalam kategori seperti ini, orang yang punya hutang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang bukan termasuk pokok, membeli mobil, membeli rumah yang bertingkat, atau kemudian digunakan untuk modal usaha yang besar dan seterusnya, maka kategori seperti ini tidak masuk dalam kategori gharim yang berhak menerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah fi sabilillah, atau orang yang berjalan di jalan Allah. Mayoritas fuqaha, para ahli fikih, sepakat bahwa fi sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak memperoleh gaji karenanya. Memang kemudian ada sebagian ulama, misalnya Imam Qafal, beliau meriwayatkan dari sebagian fuqaha bahwa fisabilillah ini boleh dimaknai setiap jalan atau setiap bentuk kebaikan, misalnya mengkafani mayit, membangun benteng, membangun masjid, madrasah, dan seterusnya. Bahkan kemudian Imam Qafal juga menyebutkan para kiai, guru ngaji, ustadz, dan seterusnya yang kehidupannya memang betul-betul didharma baktikan untuk kebaikan, untuk perjuangan agama Islam ini, bahkan kemudian bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Namun demikian, para ulama banyak yang menyebutkan bahwa nukilan dari Imam Qafal ini bernilai lemah. Tentu kalau ada misalnya ustadz, guru ngaji, dan seterusnya yang juga memiliki kriteria yang lain, misalnya kriteria miskin, tentu ini menjadi orang yang diutamakan untuk memperoleh zakat fitrah. Dan kemudian yang berikutnya adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, anaknya jalan, dalam pengertian bahwa orang yang perjalanannya bukan perjalanan maksiat dan kemudian dia kehabisan bekalnya, misalnya orang yang menuntut ilmu, santri yang mondok dan tidak memperoleh kiriman dari orang tuanya dan seterusnya, maka ini bisa masuk dalam kategori ibnu sabil.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkenaan dengan zakat fitrah ini adalah waktunya. Ada beberapa ketentuan hukum berkenaan dengan waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama disebut dengan waktu jawaz atau waktu diperbolehkan membayar zakat fitrah. Kapan waktunya? Maka para fuqaha menyebutkan mulai awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri dilakukan, maka ini adalah waktu yang boleh membayar zakat fitrah. Sementara ada waktu yang disebut dengan waktu wajibnya. Waktu wajib adalah waktu ketika seorang muslim yang memiliki kelebihan makanan dan dia hidup di waktu itu, maka dia hukumnya wajib membayar zakat fitrah, yaitu di akhir Ramadan, hitungannya semenjak tenggelamnya matahari sampai kemudian di berikutnya di tanggal 1 Syawal dan masih hidup ketika itu, maka dia wajib membayar zakatul fitri. Ada waktu yang disebut oleh para ulama sebagai waktu afdol atau keutamaannya, yaitu ketika saat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Meskipun biasanya untuk yang pembayaran seperti ini tentu tidak menggunakan amil yang ada, karena biasanya menjadi sangat menyulitkan di dalam pembayarannya. Bahkan kemudian ada waktu yang disebut dengan waktu makruh, yaitu mengakhirkan membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri, maka membayarnya ini makruh. Bahkan ada juga disebut dengan haram, yaitu membayarnya mengakhirkan setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Bahkan ini sudah dihitung sampai masuk tanggal 2 Syawal. Maka yang seperti ini, kalau dia belum membayar zakat fitrah, memang dia tetap mengeluarkan zakat fitrahnya, tetapi ini masuk dalam kategori waktu yang makruh atau waktu yang haram. Muslimin muslimat, nahdiyin nadiyat yang sangat kami hormati, yang insya Allah memperoleh banyak barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa catatan-catatan lain yang penting. Yang pertama tadi, bahwa dalam kategori 8 asnaf, 2 kelompok penting yang diprioritaskan untuk memperoleh zakat fitrah, yaitu fakir dan miskin. Apalagi kalau orang tersebut memiliki kategori yang lain, misalnya ya fakir sekalian dia juga ibnu sabil dan seterusnya, maka ini diprioritaskan untuk memperolehnya. Kemudian ada catatan bahwa panitia atau amil bahkan tidak boleh menjual beras zakat fitrah kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Tetapi kemudian panitia juga tidak boleh merubah zakat fitrah ini menjadi parsel kebutuhan lebaran dan seterusnya, karena zakat fitrah ini sebetulnya adalah menanggung kehidupan orang-orang miskin dan para mustahik zakat pada akhir Ramadan, pada awal Syawal, yang pada awal Syawal itu hukum berpuasa haram hukumnya dan wajib untuk tidak berpuasa. Dan karena ada mekanisme tidak boleh berpuasa ini dan makan itu bahkan menjadi wajib, kalau begitu disediakan satu mekanisme yang namanya membayar zakat fitrah. Maka pada tanggal 1 Syawal itu di dalam Islam, satu, ada mekanisme tidak boleh puasa, haram berpuasa. Yang kedua, di sisi yang lain ada mekanisme bahwa semua orang dijamin bisa makan, bisa konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang namanya pakan ini. Kemudian yang lain lagi, bahwa ada satu hal penting, baik yang namanya panitia apalagi amil, bahwa orang yang membayar zakat fitrah atau disebut dengan muzaki ini diupayakan menjadi orang yang tidak menerima kembali pembagian zakatul fitrah, kecuali posisinya yang lain, misalnya sebagai mu'alaf. Kalau tidak ada alasan-alasan ini, maka panitia dan amil harus menjaga betul supaya para muzaki atau pembayar zakatul fitrah ini tidak memperoleh kembali
zakat fitrah yang telah diberikannya, tidak menerima. Jadi orang yang membayar zakat fitrah mestinya tidak menerima zakat fitrah juga. Nah, ini kemudian menjadi kewajiban panitia dan amil untuk mengerti dan membuat identifikasi tentang muzaki dan tentang mustahik zakah. Nah, berkenaan dengan tata cara pembayaran zakatul fitrah, maka kemudian para ulama mengajarkan zakatul fitrah ini dibayarkan dengan diawali dengan membaca niat. Ada beberapa model dan jenis niat. Yang pertama, niat untuk dirinya sendiri. Jadi dia yang mengeluarkan, menyampaikan kepada orang yang menerima, atau melalui amil, atau mewakilkannya melalui panitia, dan dia sebelum menyampaikan itu kemudian meniatkan membaca niat, yang niatnya berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya sendiri karena ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya ada niat, meniatkan untuk orang lain. Ketika orang yang berada dalam tanggungannya tidak bisa membaca niat sendiri, maka kemudian dia meniatkan dengan membaca nawaitu an ukhrija zakatal fitri an titik-titik nama orang yang diwakili itu fardhon lillahi ta'ala. Jadi mengganti, kalau yang tadi an nafsi, sekarang an nama orang yang disebutkan. Misalnya memiliki anak namanya Salim, berarti an Salim ibni fardhon lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kalau kemudian yang diniatkan ada banyak orang? Maka para ulama mengajarkan membaca niatnya tetap satu persatu, karena zakatul fitrah itu zakat yang hitungannya per jiwa, zakat yang hitungannya per nyawa, zakat yang hitungannya per orang, sehingga peniatannya adalah peniatan dengan masing-masing orang tersebut. Dan kemudian dianjurkan para muzaki yang sudah membayar zakat fitrahnya dianjurkan untuk berdoa. Ini misalnya dalam kitab Al-Adhkar ada doa yang diajarkan yang berbunyi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini minimalnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang muncul dari kami, terutama zakat kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah samiul alim, adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bagi mereka yang kemudian menerima zakat, entah itu namanya panitia, entah itu namanya amil, atau bahkan mustahiknya langsung orang yang berhak menerima zakat, maka dalam kitab Al-Adhkar juga dianjurkan untuk berdoa, terutama mendoakan orang yang sudah mengeluarkan zakat tadi dengan membaca ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran. Ya Allah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu terhadap apa yang kamu berikan dan bisa menjadikannya pembersih kepadamu. Tentu beberapa yang menerima zakat, mustahik zakat, yang tidak bisa melafalkan ini dalam lafal bahasa Arabnya, bisa menyampaikan juga dalam bahasa yang lain, dalam bahasa yang memang dia bisa, yang di dalamnya ada hal penting, yaitu mendoakan kepada orang yang memberikan zakat itu supaya zakatnya diterima oleh Allah dan supaya zakatnya bisa menjadi pembersih bagi dirinya. Muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah yang saya hormati, ini beberapa ketentuan yang berkenaan dengan zakatul fitri atau disebut dengan zakat fitrah, sebagaimana yang kemudian dikeluarkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo dengan bahan-bahan yang kemudian dikumpulkan oleh Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Sukoharjo, dan mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini bisa memberikan pedoman yang cukup penting
cukup berharga dan bisa memberikan manfaatnya kepada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Dan sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa ada anjuran dari pemerintah melalui Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menyatakan bahwa menyegerakan membayar zakat menjadi sesuatu yang hari ini mungkin penting untuk dilakukan karena ada situasi pandemi yang ada banyak orang yang kemudian terdampak, tidak bisa bekerja, tidak bisa memperoleh penghasilan karena situasi harus melakukan social distancing dan seterusnya. Maka penyegeraan untuk membayar zakat itu, baik zakatul fitri maupun zakat mal, menjadi sesuatu yang kemudian akan dirasakan besar manfaatnya kepada semua orang. Dan kategori ini masih masuk dalam kategori fikih yang disebut dengan waktul jawaz. Dan oleh karenanya, maka apa yang disampaikan oleh pemerintah ini masih dalam kategori fikih yang diajarkan oleh para fuqaha dan para ulama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, zakat kita, kepedulian kita kepada sesama dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaatnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai dan seterusnya fid dini wa dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Dan oleh karenanya mari kita memohon kepada Allah sekali lagi bahwa kemudian mudah-mudahan Ramadan kita ini, tahun ini, dan mudah-mudahan ketemu dengan tahun-tahun berikutnya nanti menjadikan kita sebagai insan yang muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan pembayaran zakatul fitrah oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Semoga Allah menerima niat baik kita semua, dan kita akhiri dengan membaca hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.